Kalau hari ini rezekimu belum bertambah, jangan buru-buru meminta lebih. Coba lihat dulu, sudahkah kamu benar-benar bersyukur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya kepada kita, nikmat iman, kesehatan, keluarga, dan juga rezeki yang setiap hari terus Allah limpahkan kepada kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah seharian bekerja, apa hal yang pertama kali kita lakukan? Sebagian orang langsung menghitung keuntungan, sebagian orang lagi langsung mengeluh karena hasilnya belum sesuai harapan. Sebagian orang lagi hanya mengeluh karena capek, yang padahal seorang mukmin diajarkan untuk memulai dengan rasa syukur. Karena rasa syukur bukan hanya adab kepada Allah, syukur juga merupakan sebab bertambahnya nikmat dan bertambahnya rezeki. Saudara Pintu Hikmah, A'agim sering menyampaikan bahwa kebahagiaan tidak dimulai ketika harta bertambah, tetapi ketika hati belajar bersyukur. Dan juga menurut Ustadz Abu Somad mengingatkan bahwa banyak orang sibuk meminta nikmat baru, tetapi lupa mensyukuri nikmat yang sudah ada dan yang sudah kita terima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian." Coba kita perhatikan baik-baik. Allah tidak mengatakan, "Kalau kalian kaya, aku akan menambah nikmat." Tetapi, jika kalian bersyukur, berarti poin pentingnya adalah kita harus lebih banyak untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang telah kita nikmati. Masih diberi nafas, masih diberi rezeki, masih diberi keluarga, yang artinya syukur lebih dahulu, kemudian Allah akan mendatangkan tambahan nikmat sesuai kehendaknya. Itulah sebab orang yang pandai bersyukur akan lebih mudah merasakan ketenangan. Ia tidak iri melihat orang lain mendapatkan rezeki yang lebih, dan juga ia tidak mudah untuk mengeluh. Ia tetap bekerja keras, tetapi hatinya selalu dipenuhi harapan kepada Allah. Jangan hanya pandai berharap, tapi tidak pandai dalam bersyukur. Ada suatu kisah inspiratif. Diceritakan ada seorang tukang becak yang setiap sore selalu berhenti di depan masjid, bukan untuk mencari penumpang, melainkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Selesai sholat, ia tidak langsung pulang. Ia duduk sebentar sambil mengangkat kedua tangannya. Lalu ia berkata, "Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau masih memberiku tenaga, masih memberiku rezeki, dan masih mengizinkanku pulang membawa nafkah." Seorang jamaah
yang melihatnya bertanya, "Pak, penghasilan Bapak sedikit, kenapa masih bisa bersyukur?" Beliau tersenyum. "Kalau saya menunggu kaya baru bersyukur, mungkin saya tidak akan pernah bersyukur." Jawaban sederhana itu membuat jamaah tersebut terdiam. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak tukang beca itu tumbuh menjadi orang-orang yang berhasil. Ketika ditanya apa warisan terbesar dari ayahnya, mereka menjawab, "Ayah mengajarkan kami untuk selalu bersyukur sebelum meminta lebih." Saudara pintu hikmah yang dirahmati Allah, ada satu kebiasaan yang baik kita lakukan di setiap sore setelah selesai bekerja. Sebelum pulang ke rumah, luangkan beberapa menit untuk bermuhasabah. Tanyakan kepada diri kita sendiri, hari ini nikmat apa yang Allah berikan kepadaku? Nikmat sehat, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, nikmat masih bisa melaksanakan sholat, nikmat masih bisa diberi kesempatan untuk hidup, nikmat masih bisa diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah. Kemudian, ucapkan pujian kepada Allah dengan memperbanyak membaca Alhamdulillah. Bacaannya seperti ini. Jangan hanya diucapkan, tetapi hadirkan rasa syukur kita di dalam hati. Setelah itu, bacalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika melihat nikmat. Bacaannya seperti ini. Doa ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan sering dijelaskan oleh para ulama sebagai doa yang mencakup 3 hal penting: zikir, syukur, dan kualitas ibadah. Lalu biasakanlah pulang membawa senyuman. Jangan bawa keluhan ke dalam rumah, karena keluarga tidak selalu membutuhkan uang yang banyak. Mereka juga membutuhkan ketenangan dari seorang ayah, seorang ibu, atau seorang suami, atau seorang kakak yang hatinya penuh dengan syukur. Saudara pintu hikmah yang dirahmati Allah, kalau hari ini rezeki terasa sedikit, jangan berhenti bersyukur. Kalau usaha belum berkembang, jangan berhenti berikhtiar. Kalau doa belum dikabulkan, jangan berhenti untuk terus berharap dan terus berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.